Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate perkembangan ketiga chana yang di-scut ya, dimana pernah saya update sebelumnya dan pernah saya bahas pula. Jadi perkembangan saat ini tuh seperti apa? Simak videonya dengan baik ya, siapa tahu video kali ini bermanfaat buat kalian semuanya. Namun sebelum itu saya akan menampilkan lampu yang saya pakai. Di sini saya menggunakan lampu full berwarna putih ya. Ukuran kurang lebih itu 50 cm. Jadi untuk warna yang ditampilkan pada video kali ini adalah warna asli si ikan sendiri. Nah, untuk update perkembangan kali ini saya akan menampilkan satu persatu ikannya ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Karena dari kemarin itu banyak sekali yang bertanya terkhusus untuk chana limbata dan chana andraw. Bang, kapan update andronya terus limbatanya? Nah, maka dari itu kali ini akan saya update. Oke, saya mulai dulu dari chana andraw. Untuk chana andraw bisa kalian lihat sendiri. Namun sebelum saya berlanjut akan saya tampilkan kondisi chana andraw pada awal di-scut ya. Jadi seperti apa kondisinya bisa disimak video berikut ini. Nah, ini dia kondisi awal saya scut, bisa kalian lihat sendiri. Untuk mentalnya emang kurang bagus waktu masuk ke tank ini, dan selain itu untuk ukuran si ikan masih dibilang itu kecil ya. Dan selain itu pula untuk sirip atasnya itu tidak segondrong kali ini. Nah, kalau kalian lihat untuk perkembangan saat ini mungkin bisa dinilai sendiri ya. Perkembangannya itu sudah lumayan bagus, terutama pada sirip atas ikan sendiri bisa dibilang itu lumayan gondrong. Nah, untuk ukuran si ikan juga sudah lumayan besar, karena untuk ukuran saat ini kurang lebih 7-8 cm. Nah, ketika awal masuk itu kurang lebih ukuran 6 cm ya. Jadi saya mentreatment ikan ini dengan sedikit memberi pakan itu lumayan banyak, dikarenakan ikan ini sudah rawatan lama. Namun untuk size-nya kok tidak bertambah besar itu secara cepat. Jadi saya berinisiatif untuk mengepus badan si ikan. Namun walaupun dipush, untuk badan si ikan sendiri tidak terlalu terlihat gemuk ya. Bisa kalian simak, bisa kalian lihat, bisa dibilang itu badannya ya standar, tidak gemuk, tidak kurus. Jadi untuk dilihat seperti ini sudah kelihatan bagus. Nah bang, kok bisa sebelumnya tidak terlalu gondrong, kak sekarang gondrong? Itu pasti ada yang bertanya seperti itu ya. Kenapa? Ya saya sendiri cuma bisa menjawab, saya tidak ada treatment khusus. Jadi ya apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan sudah saya berikan semua ke teman-teman ya. Jadi tidak ada treatment khusus yang belum saya sampaikan. Nah, maka dari itu bisa dibilang untuk gondrong si ikan sendiri, siripnya bisa lumayan panjang. Itu kembali lagi ke gen ikan masing-masing ya. Nah, karena ikan ini dipush, jadi pasti penasaran ya pemberian porsi pakannya itu seperti apa. Nanti akan saya tampilkan di akhir video porsi makan untuk ikan itu seberapa banyak sih. Dan pemberiannya itu sehari berapa kali, nanti akan saya bahas di akhir video ya. Oke, untuk perkembangan chana andraw mungkin sampai di sini dulu, dan selanjutnya saya akan menampilkan perkembangan chana limbata. Untuk chana limbata sendiri ini juga banyak sekali yang bertanya, apalagi mengenai rim si ikan sendiri ya. Maka dari itu akan sedikit saya bahas di sini, jadi simak videonya. Nah, untuk limbata sendiri bisa kalian lihat, bisa kalian simak sendiri, yaitu dari rim terus dari warna itu sudah menampilkan sesuai yang saya inginkan. Jadi pasti
teman-teman ada yang bertanya terutama mengenai rim Cana Limbata sendiri, kenapa kok bisa berwarna oranye dan bisa setebal itu ya. Nah, aslinya untuk masalah ini tuh pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi ya saya hanya mengulang sedikit apa yang saya sampaikan. Nah, untuk rim Limbata sendiri, karena bisa dibilang ini sudah rawatan lama dan saya merawatnya dari kecil, jadi ya untuk prosesnya itu membutuhkan proses yang lama ya, tidak dalam waktu yang singkat. Dan selain itu, dari kecil ikan ini sudah makan pelet, maka dari itu untuk warna rimnya itu sudah lumayan bagus. Nah, selain itu pula untuk warna rim yang bagian bawah itu juga tidak berwarna putih, sudah berwarna oranye. Ya karena itu tadi, ikan ini sudah rawatan lama, terus saya merawat dari kecil, dan dari kecil pun sudah makan pelet ya. Makanya banyak yang bertanya, kok bisa bang? Ya kalau kalian merawatnya langsung besar di ukuran yang kurang lebih 7 cm-an, paling tidak kalian juga harus membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk membuat rim Cana kalian itu menjadi oranye dan lumayan tebal. Nah, selain dari rim si ikan sendiri, perkembangan ikan saat ini terutama dari segi mental itu sudah bisa dibilang lebih baik ketimbang updatean sebelumnya. Karena apa? Karena untuk saat ini, terutama ketika ikan saya dekatkan dengan jari, si ikan itu sudah mau flaring dengan tangan ya. Walaupun belum stabil, namun bisa dibilang itu sudah perkembangan atau peningkatan yang cukup bagus. Dan apalagi ketika saya berikan kaca seperti ini, si ikan sudah mau sedikit mangap-mangap seperti yang saya tampilkan barusan ya. Jadi untuk perkembangan dari segi mental itu bisa dibilang sudah ada peningkatan. Nah bang, gimana melatihnya supaya mau flaring? Ya kalau prinsip saya itu ya banyak orang sudah tahu, harus sabar, harus telaten, dan yang jelas saya sering memberikan cermin. Jadi setiap hari itu pasti saya tidak lupa untuk memberikan cermin pada ikan ya, supaya mental si ikan itu jadi dan lebih bagus lagi. Nah bang, gimana caranya supaya warna si ikan itu badannya pekat atau gelap? Nah kalau ini simple sih aslinya, kalian berikan settingan tank yaitu background dan dasaran itu yang gelap ya. Kalau seumpama kalian menginginkan background itu warna putih, ya paling tidak untuk dasaran itu berwarna hitam, bisa menggunakan pasir malang hitam. Namun kalau lebih bagus lagi ya seperti yang saya terapkan, yaitu menggunakan background hitam dan dasaran hitam. Itu untuk warna badan si ikan pasti akan terlihat gelap. Nah kalau seumpama kalian menggunakan background hitam namun pasirnya berwarna putih, itu bisa dipastikan untuk warna badan si ikan itu akan terlihat sedikit putih ya. Nah kalau saya pribadi itu kurang suka karena badan si ikan itu terlihat pucat ketimbang menggunakan pasir atau dasaran yang gelap. Jadi untuk warna supaya lebih gelap ya paling tidak dasarannya itu berwarna gelap ya. Oke, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah Cana pulchra. Mengenai Cana pulchra ini bisa kalian lihat, bisa kalian simak dari segi warna, terutama pada sirip dan dari yellow spotnya itu sudah mulai nampak. Nah selain itu untuk ukuran si ikan ini bisa dibilang lumayan cepat besar ya ketimbang si Sora, si Cana orca. Karena untuk si Sora itu bisa dibilang sudah terlanjur ngebonsai, makanya untuk ukurannya itu cukup lambat ketimbang pada Cana pulchra ini. Nah untuk ukuran sendiri ikan ini sudah mencapai, kalau tidak salah itu 8-9 cm ya. Maka dari itu untuk ukurannya bisa dibilang lumayan besar atau cepat besar.
Nah, porsinya gimana sih Bang? Kok bisa ukurannya sudah mencapai seperti itu? Apakah di push dan lain sebagainya? Nah, mengenai hal itu, untuk pemberian pakan sendiri bisa dibilang saya itu memberikan pakan ya lumayan banyak ya. Karena apa? Karena saya ingin si ikan itu cepat besar. Nah, untuk pakan sendiri karena diberikan lumayan banyak, saya herannya itu untuk badan si ikan tidak nampak seperti gemuk ya. Bahkan ada yang bilang ikannya sering dipuasakan ya Bang, kok perutnya kecil. Nah, mengenai hal tersebut, ketika saya merekam itu biasanya saya merekam ketika belum saya berikan makan ya. Jadi ya untuk perut si ikan itu tidak nampak membuncit atau bisa dibilang perut si ikan terlihat kecil. Jadi itu ya alasannya kenapa kok ketika direkam itu perut si ikan masih terlihat kecil. Bukan karena dipuasakan, karena setiap hari itu saya berikan makan. Bahkan untuk cana limbata dan cana andro itu juga porsinya sama, saya berikan lumayan banyak untuk akhir-akhir ini dikarenakan saya ingin sedikit mengepus badan si ikan. Nah, perkembangan lainnya dari ikan ini yaitu dari segi mental si ikan sendiri. Untuk mental si ikan bisa kalian lihat dari awal si ikan itu usil. Jadi walaupun flaring tangan, flaringnya itu usil ya. Jadi si ikan berenang ke sana kemari terus nabrak kaca. Jadi tidak bisa diam, tidak bisa tenang lah flaringnya. Nah, untuk lainnya perkembangannya yaitu dari segi yellow spot. Untuk yellow spotnya bisa kalian lihat dari awal itu sudah nampak lumayan pekat ya. Karena akhir-akhir ini juga saya mencoba memberikan pakan Akari Premium Yellow karena saya bertujuan supaya warna yellow spotnya itu lebih bagus lagi. Nah Bang, kalau diberikan pakan Akari Premium Yellow apakah pengaruh dengan warna birunya? Nah, sejauh ini belum ada perubahan atau efek dari pemberian Akari Premium Yellow ke warna biru ya, terutama pada sirip. Jadi untuk perkembangan selanjutnya mungkin kalau ada perubahan akan saya sampaikan. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya untuk perkembangan ketiga ikan cana ini. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin menampilkan pemberian pakan saya ke cana limbata dan cana andro. Jadi simak videonya berikut ini. Nah, itu dia pemberian pakan yang sering saya lakukan ke cana andro, ke cana limbata, bahkan ke cana pulkra ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.